Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiko Zakia akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Blended Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada konsep alat optik. Nah, berikut adalah agenda presentasinya. Langsung aja kita bahas ke bab 1 pendahuluan. Nah, fakta yang terpapar yang pertama, kemampuan berpikir kritis serta kemampuan berkomunikasi yang baik masih belum merata di Indonesia, serta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet dan media sosial menjadi sarana komunikasi yang mereka gunakan. Hal ini didukung oleh hasil dari Program for International Student Assessment pada tahun 2018 yang diikuti oleh 79 negara di dunia. Indonesia menduduki posisi ke-70 dengan skor rata-rata sainsnya adalah 396. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan berpikir siswa di Indonesia masih rendah. Terus juga ada hasil survei yang dilakukan Kominfo dan UNICEF terkait dengan penggunaan internet bagi remaja. Menurut data mereka, setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet. Jadi wajar kalau misalnya tuh anak-anak di Indonesia tuh masih menggunakan medsos untuk komunikasi, terus YouTube, Instagram, pokoknya media sosial lainnya. Nah, timbul juga permasalahan yang ada di Indonesia itu penyebabnya. Yang pertama, proses belajarnya mereka itu masih berbasis teacher center atau guru masih menjadi pusat pembelajaran, sedangkan siswa hanya sebagai objek menerima informasi. Terus yang kedua, ada beberapa materi fisika memiliki banyak submateri, tapi tidak tersampaikan karena keterbatasan waktu. Hal ini didukung oleh hasil wawancara terhadap salah satu guru SMA di daerah Tangerang Selatan yang mengatakan ada beberapa materi yang memiliki banyak subbab, tetapi tidak bisa tersampaikan semuanya kepada siswa. Terus juga yang ketiga, guru belum bisa menstimulus keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran yang berlangsung. Jadi masih belum bisa siswa membangkitkan sikap untuk berpikir kritisnya gitu. Yang kedua, kalau penyebab-penyebab tadi tidak diatasi, apa yang akan terjadi? Yaitu kalau tidak diatasi, maka tidak tercapainya kompetensi berpikir yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran di abad 21. Pembelajaran di abad 21 menuntut siswa untuk mampu berpikir tingkat tinggi, salah satunya adalah berpikir kritis. Nah, solusi apa yang bisa digunakan untuk biar penyebabnya itu bisa masalah tersebut bisa diatasi? Yang pertama, yaitu kita membuka pemikiran siswa bahwa internet juga dapat dimanfaatkan sebagai proses penunjang pendidikan pada materi yang sedang mereka pelajari. Terus yang kedua, pembelajaran yang dulunya hanya dapat dilakukan di kelas saja, itu juga bisa digantikan dengan pembelajaran online. Dengan banyak model pembelajaran yang ada, contohnya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model blended learning. Kenapa peneliti memilih blended learning? Kenapa harus blended learning? Karena pembelajaran dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran online atau pembelajaran di luar sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, tapi tanpa menghilangkan kegiatan tatap muka yang ada di sekolah. Kenapa sih tatap muka harus dibutuhkan atau masih dibutuhkan? Yang pertama, karena masih perlunya forum untuk menjelaskan maksud dan mekanisme belajar yang akan dilalui bersama secara langsung dengan semua peserta didik. Jadi masih perlu forum untuk menyamakan persepsi semua peserta didik dalam pembelajarannya gitu. Yang kedua, perlunya memberikan pemahaman sekaligus pengalaman belajar dengan mengerjakan tugas secara berkelompok. Lebih ke bertujuan untuk menjaga interaksi sosial dari siswanya tersebut ya. Jadi mereka bisa bekerja sama gitu, mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Terus yang ketiga, perlu pemberian pelatihan secukupnya dalam menggunakan media teknologi yang akan digunakan. Jadi tatap muka masih perlu untuk menjelaskan siswa step by step proses pembelajaran yang akan kita lalui seperti apa, bagaimana prosesnya, apa aja yang harus dilakukan, itu masih perlu tatap muka buat memberikan penjelasan. Nah, identifikasi masalahnya, yang pertama, adanya penerapan teknik pembelajaran saat ini tuh masih berpusat pada aktivitas guru. Ya, yang tadi. Yang kedua, model pembelajaran yang kurang bervariasi. Terus yang ketiga, rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Terus yang keempat, alat optik masih menjadi konsep fisika yang memiliki keterbatasan waktu untuk disampaikan
di kelas gitu. Next, pembatasan masalah. Jadi masalah-masalah yang akan kita bahas di sini dibatasi pada pembatasan masalah. Nah, yang pertama, penerapan model ini sebagai penunjang keaktifan siswa secara individual personal, yaitu dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan online, jadi tidak satu persatu. Terus yang kedua, sarana yang dipakai oleh peneliti yaitu menggunakan Google Classroom sebagai sarana informatifnya serta diskusi yang akan digunakan. Terus yang ketiga, materi fisika yang dipilih hanya materi alat optik. Dan yang keempat, keterampilan berpikir kritis siswa yang diukur hanya dibatasi pada kelompok memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, dan mengatur strategi dan taktik. Nah, rumusan masalahnya, apakah model blended learning berbantuan Google Classroom berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa? Terus yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada konsep alat optik antara pembelajaran blended learning dengan pembelajaran konvensional atau pembelajaran tatap muka yang berbasis pada Scientific Curriculum 2013. Terus yang ketiga, bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran fisika yang menggunakan blended learning. Nah, tujuan penelitiannya yang pertama, kita melihat pengaruh blended learning yang ditambahkan pada konsep fisika alat optik untuk melihat keterampilan berpikir kritis siswanya. Terus yang kedua, mengetahui bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada konsep alat optik antara pembelajaran blended learning dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Terus yang ketiga, melihat respons siswa terhadap pembelajaran fisika yang menggunakan model blended learning. Manfaatnya sebagai masukan dalam perbaikan pembelajaran fisika khususnya dan pembelajaran sains lainnya pada umumnya. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan guru lain. Terus yang ketiga, sebagai pengalaman dan penambah wawasan sehingga penerapan pembelajaran model blended learning ini dapat diaplikasikan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pendidikan yang semakin maju tentunya. Oke, lanjut ke bab 3 atau metodologi penelitiannya. Nah, tempat penelitian dilakukan di tempat penelitian yang saya teliti di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat Tangerang Selatan. Dengan waktu penelitiannya itu dilakukan, pengambilan data dilakukan pada tanggal 11 Februari sampai dengan 21 Februari 2020. Metode penelitian yang saya gunakan adalah eksperimen semu, desain penelitian adalah non-equivalent control group, terus prosedur penelitiannya yaitu ada 3 tahap, tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Nah, variabel penelitiannya, variabel X-nya yaitu model blended learning, variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan sampelnya siswanya yang digunakan adalah kelas 11 IPA. Nah, teknik pengumpulan datanya adalah tes dan non-tes. Instrumen tesnya adalah instrumen kemampuan berpikir kritis siswa, dan non-tesnya adalah angket respons siswa. Uji kelayakan instrumen yang peneliti lakukan adalah pertama validasi ahli, yaitu ahli materi dan ahli pendidikan. Setelah divalidasi, revisi hasil validasi ahli, setelah itu validasi lapangan, lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data setelah itu melakukan uji validitas, uji reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda, baru instrumen bisa digunakan. Nah, ini teknik analisis data yang peneliti lakukan. Yang pertama dilakukannya uji prasyarat. Uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas. Setelah uji prasyaratnya udah terlaksana, baru kalau misalnya hasilnya parametrik dilanjutkan dengan uji T, kalau non parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Setelah itu peneliti melakukan diukur peningkatan kemampuan berpikir kritisnya dengan menggunakan uji N-gain. Nah, analisis data yang kami lakukan untuk angket respons siswa yang saya lakukan yaitu menggunakan skala Likert. Ini metodologi penelitiannya.
atau hipotesis statistiknya yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kedua kelas. Terus H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kedua kelas. Dengan mu E-nya adalah nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan blended learning, mu K-nya adalah kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional atau tatap muka saintifik kurikulum 2013. Nah, hasil penelitian dan pembahasannya, ini hasil pretest dan posttestnya dengan rata-rata yang didapatkan dari hasil pretestnya kelas eksperimen adalah 3,37 atau 3,379 ya, 3,38. Nah, kelompok kontrolnya adalah 3,586 atau 3,589 dengan hasil post-testnya untuk kelas eksperimen adalah 26,448 dan kelompok kontrolnya 15,655. Ini rata-ratanya dengan skor maksimal adalah 40. Ini peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa secara umum atau NGEN ya. Kalau kelas eksperimen didapatkan NGEN 0,63 dengan kategori sedang, sedangkan kelas kontrolnya adalah 0,33 dengan kategori sedang juga. Ini NGEN peningkatan NGEN keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan indikatornya. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan klasifikasi, bisa dilihat sendiri, eksperimennya kategori sedang, sedangkan kontrolnya kategori rendah. Terus menilai kredibilitas sumber berdasarkan kriteria kemampuan memberikan alasan. Keduanya baik eksperimen dan kontrol hasilnya di kategori sedang. Yang ketiga membuat keputusan dan mempertimbangkan hasil, make a value judgment dengan latar belakang fakta. Keduanya eksperimennya kategori sedang, sedangkan kontrolnya di kategori rendah. Terus yang keempat berinteraksi dengan orang lain, strategi yang logis, eksperimennya di kategori sedang, sedangkan kontrolnya juga di kategori rendah. Nah, ini analisis datanya. Pertama, peneliti melakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, yaitu didapatkan hasil pretest dan posttestnya, bahwa di pretestnya baik eksperimen dan kontrol, keduanya berdistribusi normal, dan posttestnya pun dari eksperimen dan kontrol, keduanya juga berdistribusi normal. Terus di uji homogenitasnya, baik kelas pretestnya di kelas eksperimen kontrol, kedua kelas homogen, terus eksperimen posttest di kelas eksperimen dan kontrol juga keduanya homogen karena di atas dari 0,05 ya. Selanjutnya, karena di uji normalitas dan uji homogenitas baik kelas eksperimen dan kelas kontrol, baik pretest dan posttestnya kedua kelasnya homogen, maka dilanjutkan ke uji parametrik yaitu uji T. Didapatkan hasil pretestnya adalah 0,65 atau di atas dari 0,05%, yang berarti bahwa hipotesis nolnya diterima. Terus juga hasil posttestnya didapatkan hasil 0,001 yang berarti di bawah dari 0,05 sehingga hipotesis satunya diterima dan H0-nya ditolak. Nah, ini angket respon siswanya, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Maksudnya adalah sinkronus itu tersebut adalah pembelajaran yang dilakukan di kelas, sedangkan asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, sehingga digabungkan keduanya menghasilkan blended learning. Nah, hasil indikator sikap, minat, pemahaman semuanya sudah terpapar di sini. Next, setelah itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran fisika dengan model blended learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada konsep alat optik berdasarkan uji T yang didapatkan yang diperoleh hasil posttestnya sebesar 0,001 sehingga di bawah dari 0,05 sehingga H1-nya diterima sedangkan H0-nya ditolak. Terus
Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa, baik pretest dan post-test kelas eksperimen menggunakan pembelajaran model blended learning berdasarkan uji t-testnya yang diperoleh juga yang tadi ya 0,0001. Terus yang ketiga, sebagian besar siswa tertarik terhadap sinergitas teknologi yang digunakan. Rata-rata siswa menyukai pembelajaran yang menggunakan blended learning. Hal itu bisa dilihat dari presentasi respon siswanya dengan pembelajaran blended learning berbantuan Google Classroom sebesar 67,40%. Nah, saran dari penelitiannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran modelnya ini kan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sehingga pembelajaran ini dapat dijadikan pilihan referensi dalam pembelajaran fisika yang bisa melibatkan siswa secara aktif baik secara individual personal ya. Terus yang kedua, peneliti maupun guru hendak menerapkan pembelajaran model blended learning berbantuan Google Classroom atau platform yang lain diharapkan dapat memastikan akses internetnya tuh stabil, terus juga ketersediaan smartphone dari masing-masing siswanya untuk dapat mengakses aplikasi mobile Google Classroom yang akan digunakan secara pribadi. Nah, ini yang keenam, lampiran penelitian. Peneliti menampilkan beberapa foto yang diambil saat melakukan pengambilan data di SMA Muhammadiyah 8. Terus ini adalah tampilan secara mobile Google Classroom yang digunakan oleh peneliti. Oke, sekian pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.